Kata penanya, bolehkah menggunakan teori filsafat untuk mendebat dan membantah kerancuan yang ada pada orang yang mempelajarinya ketika mereka salah dalam memahami agama ini? Jawabannya, Anda boleh mempelajari teori filsafat apabila Anda telah mendalam penguasaan ilmu Anda tentang syariah, tentang Alkitab was Sunnah. Sebab kalau Anda tidak mempunyai penguasaan kepada ilmu syariah, maka tentu racun-racun filsafat itu tidak bisa diantisipasi. Akal Anda tidak punya imunitas menghadapi racun-racun filsafat itu bila Anda tidak mempunyai pemahaman dan ilmu yang kuat tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalaupun sudah mempunyai ilmu yang kuat tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, itu pun harus dengan hati-hati dan sekadar keperluan yang dibutuhkan untuk mendebat mereka, meluruskan mereka yang gandrung kepada filsafat itu, dan mengeluarkan mereka yang tenggelam dalam kubangan najis filsafat untuk keluar dari kubangan itu. Jangan sampai berkelanjutan nanti kitanya yang masuk dalam kubangan najis itu juga akhirnya ikut kena najisnya filsafat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sangat kuat pemahamannya tentang teori-teori filsafat, dan beliau mempelajarinya dan membantahnya. Kalau kita baca kitab beliau yang paling besar dalam hal ini, yaitu Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Kitab ini dalam 11 jilid ditulis oleh beliau khusus untuk membongkar habis-habisan berbagai teori-teori filsafat dan tuntas. Orang filsafat pun kalau membaca ini mereka yakin ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah seakan-akan tidak ada keahlian kecuali filsafat. Saking mendalamnya pengetahuan beliau tentang filsafat. Tapi kalau kita baca kitab Syekhul Islam tentang ilmu hadis, para ulama ahli hadis kalau membaca kitab beliau tentang ilmu hadis, mereka mengatakan ini Syekhul Islam tidak ada keahlian kecuali ilmu hadis ini. Saking mendalamnya penguasaan beliau terhadap ilmu hadis. Kalau kita membaca buku-buku Syekhul Islam tentang fiqh, para fuqaha kalau membacanya akan berkesimpulan ini Syekhul Islam gak ada keahlian kecuali tentang ilmu fiqh.
karena mendalamnya ilmu beliau tentang fiqh. Penguasaan yang mendalam itu akan menjadi imunitas yang tinggi, daya penolakan terhadap filsafat, karena memang teori-teori filsafat itu tidak konsisten dan rancu serta kontradiktif. Jadi sehingga orang yang mempelajari filsafat kemudian mempelajari Islam, akidah Islamiyah, waduh, dia akan tahu kalau filsafat itu keranjang sampah semata. Nah, jadi kalau Anda mau mempelajari filsafat, tahu dirilah siapa diri Anda ini. Jangan GR. Ngertilah sejauh mana pengetahuan Anda tentang Islam, kok kemudian mau mempelajari filsafat. Kalau Anda sudah menekuni akidah Islamiyah, maka insya Allah itu akan menjadi tameng dalam pertempuran yang Anda hadapi melawan musuh-musuh Anda. Kata penanya, Ustadz, ada berapa macam sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu?